Halo semuanya, selamat datang di kelas Tantu episode yang ke-25. Gimana nih? Bentar lagi nih teman-teman ya. Ayo tetap semangat ya, tetap gaspol untuk latihan nih teman-teman. Udah pada cek belum kalian dapat ujiannya tanggal berapa? Nah, buat teman-teman yang baru mampir di video kelas Tantu, jangan lupa untuk simak dulu ya episode pertama sampai dengan terakhir karena di sini kami membagikan ya tips FR, latihan soal sampai dengan materi-materi ya mengenai administrator kesehatan. Jadi, ruang kelas Tantu ini cocok untuk teman-teman yang mendaftar P3K maupun CPNS untuk formasi administrator kesehatan, teman-teman. Jadi, di kelas-kelas yang kami sampaikan itu berfokus pada kemampuan teknis maupun SKB ya berkaitan dengan administrator kesehatan. Nah, buat teman-teman yang baru saja mampir, jangan lupa untuk subscribe dulu ya channel YouTube aku supaya makin berkembang dan aku makin semangat juga untuk sharing-sharing ke kalian. Nah, kali ini ya, aku akan menyampaikan satu materi yang paling banyak kalian minta ya, teman-teman. Jadi, banyak dari kalian request tentang materi ini. Apa itu? Ya, tentang kesehatan lingkungan teman-teman ya, atau di FR di tahun-tahun sebelumnya itu disebut sebagai hygiene sanitasi, ya, jasa boga, sediaan farmasi, dan lain sebagainya, yang berkaitan tentang sediaan farmasi lah pokoknya topik utamanya. Nah, di tahun ini teman-teman ya, ada Permenkes terbaru nih tentang kesehatan lingkungan nih. Baru pertama slide-nya udah kasih PR nih buat kalian. Cari PMK yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Nah, itu PMK nomor berapa tahun 2023. Nah, nanti kalian bisa komen ya di kolom komentar di bawah. Nah, jadi kesehatan lingkungan itu apa? Jadi merupakan suatu upaya pencegahan penyakit teman-teman dan atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk apa? Untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat ya, baik dari segi atau aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial. Nah, jadi itu definisi ya secara pakemnya tentang Kesling ya. Kemudian yang tidak kalah penting untuk kalian ketahui adalah tentang SBMKL, teman-teman. Apa itu? Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, teman-teman. Jadi, biasa disebut sebagai SBMKL, itu merupakan spesifikasi teknis atau nilai yang dibakukan begitu ya, pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, teman-teman. Jadi artinya, jika suatu barang ya atau suatu tindakan itu sudah sesuai dengan standar baku mutu, maka sudah dapat dikatakan layak begitu ya kira-kira teman-teman, yang artinya dapat memberikan dampak yang positif gitu kepada kesehatan masyarakat kita. Nah, selanjutnya itu ada prinsip hygiene dan sanitasi, teman-teman. Jadi, hygiene dan sanitasi ini merupakan kegiatan ya, teman-teman, untuk memastikan kualitas air minum, teman-teman. Jadi, di FR tahun sebelumnya ya, itu kelihatan tentang kualitas air minum yang layak itu seperti apa, teman-teman. Jadi, ini penting ya untuk kita pelajari, terutama untuk teman-teman yang mungkin tidak berkecimpung ya secara langsung pada background keilmuan ini. Mudah-mudahan ya kelas Tantu di episode kali ini bermanfaat untuk kalian simak demi persiapan yang lebih mantap lagi. Oke, jadi prinsipnya ini bagaimana, di mana air minum itu ya diharapkan tidak mengandung unsur-unsur mikrobiologi ya, nggak boleh ya teman-teman. Kemudian unsur fisika, kimia, apalagi radioaktif tuh nggak boleh. Karena apa? Karena dapat membahayakan kesehatan teman-teman ya. Nah, yang tidak kalah penting lagi ya teman-teman, berdasarkan kisi-kisi resmi di tahun 2023 itu ada juga pembahasan tentang bahan makanan ya. Jadi sumber pangan ya, pangan itu apa, kemudian pangan olahan siap saji itu seperti apa. Nah, di sini aku akan jelaskan kepada kalian ya, kalau pangan itu adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati ya, entah itu produk pertanian, perkebunan ya, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang dimana ya teman-teman diperuntukkan sebagai apa? Sebagai makanan teman-teman ya. Jadi pangan ini adalah sebutan untuk bahan makanan atau minuman teman-teman ya. Untuk apa? Untuk dikonsumsi ya, termasuk bahan tambahan makanan ya, seperti misalnya bahan pengawet, bahan pewarna, itu termasuk di dalamnya teman-teman ya. Kemudian ada juga bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan ya,
Kemudian ada pengolahan atau pembuatannya, teman-teman. Jadi di sini ya, yang bisa kalian pelajari lebih lanjut itu adalah bagaimana sih caranya menyiapkan suatu bahan pangan, kemudian pengolahannya sampai dengan pendistribusiannya, teman-teman. Sehingga di sana ada standar-standar baku mutu tentang apa saja sih syarat-syarat yang harus kalian taati ketika ingin mengikuti standar dalam proses penyiapan, proses pengolahan sampai dengan pembuatan hingga didistribusikan bahan makanan tersebut, teman-teman. Jadi di sanalah lingkup tugas seorang adminkes ya, teman-teman, di mana memang kita mengatur hal-hal yang sangat teknis dalam pengaturan untuk pemenuhan standar baku mutu dari masing-masing olahan pangan begitu ya. Kemudian ada juga pangan olahan siap saji nih, teman-teman. Nah, apa itu pangan olahan siap saji? Jadi pangan olahan siap saji ini adalah makanan dan atau minuman yang sudah diolah, teman-teman. Jadi ini siap untuk langsung disajikan begitu ya, teman-teman, di tempat usaha atau di luar tempat usaha, seperti misalnya pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan ya, kantin dan lain sebagainya. Salah satu contohnya juga food truck itu juga termasuk di dalamnya, teman-teman. Jadi ini istilahnya makanan siap saji begitu ya. Jadi apa sih seorang adminkes harus pahami? Nah, dalam pangan olahan siap saji ini ya, teman-teman, ada standarnya, teman-teman, ada pengelompokannya. Kalau misalnya disajikan kurang dari 700 porsi itu kategori jasa boga seperti apa. Kalau misalnya lebih dari itu, kalau misalnya pangan yang disajikan di pesawat udara itu termasuk yang mana, itu bisa kalian pelajari di PMK tentang Kesling ini, teman-teman. Jadi PR ya untuk kalian, cari-cari PMK tentang kesehatan lingkungan dan baca-baca lebih cermat di dalamnya tentang persyaratan standar baku mutu untuk pengolahan bahan makanan, teman-teman ya. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting untuk kalian pelajari adalah tentang jenis dan juga karakteristik limbah, teman-teman. Dari tahun ke tahun itu selalu ada, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di tahun ini untuk teman-teman yang mendaftar P3K ya, kemampuan teknis, dan juga teman-teman yang mendaftar CPNS untuk kemampuan SKB, pengelolaan limbah ini penting untuk kalian pahami lebih lanjut ya. Jadi seperti misalnya limbah infeksius ya, itu warnanya apa? Disimbolkan dengan warna kuning ya. Kemudian seperti ini gambarnya, teman-teman ya, seperti yang aku lingkarkan ini ya. Kemudian ada limbah patologis, itu juga kuning ya, teman-teman, dan juga limbah tajam. Nah, kalau misalnya warna coklat apa? Dia tuh limbah bahan kimia kadaluarsa, teman-teman, atau tumpahan sisa kemasan itu misalnya ya, itu dikategorikan sebagai limbah yang harus di-pack ya, harus diberikan label warna coklat. Nah, kalau misalnya kalian pernah ya melihat simbol seperti kipas angin ini ya, kemudian warnanya merah ya, itu merupakan limbah radioaktif, teman-teman. Jadi harus mendapatkan perlakuan khusus ya dengan kantong box timbal ya, atau PB. Kemudian ada limbah farmasi, itu dengan disimbolkan dengan warna coklat juga, dan juga ada limbah sitotoksik, teman-teman ya, disimbolkan dengan warna ungu atau gambar seperti ini yang aku lingkarkan ya. Kemudian ada juga limbah mengandung logam berat, itu warnanya coklat. Jadi ini harus kalian pahami ya tentang pelabelan dari masing-masing limbah berdasarkan karakteristiknya ya. Oke, selanjutnya yang tidak kalah penting kalian pelajari adalah tentang faktor-faktor penyebab atau faktor yang sekiranya menjadi salah satu faktor risiko adanya suatu penyakit, teman-teman. Jadi di zaman aku ya, waktu tes dulu itu kelihatan ya, teman-teman, angka rata-rata populasi lalat itu ya, satuan ukurnya dikatakan bahwa memenuhi standar baku mutu itu harus kurang dari 2 lalat, teman-teman, sama dengan kecoa ya. Kalau misalnya lebih dari 2 berarti dia sudah tidak memenuhi standar. Jadi harus ada perlakuan lain ya, sehingga bisa mencegah ruangan tersebut atau wilayah tersebut atau fasilitas kesehatan tersebut dikatakan layak atau tidak. Itu berdasarkan parameter ini juga, teman-teman ya. Jadi populasi si lalat, kecoa, pinjal, mansonia ini seperti apa gitu, teman-teman ya. Nah, selain lalat dan kecoa, yang paling lumrah apa? Tikus, teman-teman ya. Tikus, keong, kelelawar. Nah, kalau misalnya tikus itu nggak boleh lebih dari 1 ya. Jadi
Kalau ada satu, oke, masih memenuhi standar baku mutu. Tapi kalau udah lebih, itu artinya apa? Harus kalian menggunakan atau melakukan langkah tertentu untuk mengatasinya. Karena persentase populasinya tuh nggak boleh melebihi dari satu ekor gitu ya teman-teman. Kalau bisa sih sama sekali nggak ada gitu. Nah kalau misalnya keong dan kelelawar itu harus nol ya teman-teman. Karena memang kelelawar sendiri itu mengandung virus atau bakteri serta parasit. Kemudian juga kalau keong itu jumlah keong dalam 10 meter persegi habitat itu juga berbahaya ya teman-teman. Jadi kalau bisa ya tidak ada sama sekali begitu kira-kira ya. Nah, tabel-tabel seperti ini ya, kalian bisa dapatkan di Permenkes peraturan terbaru ya mengenai kesehatan lingkungan yang bisa kalian pelajari lebih lanjut ya. Makanya aku mention terus ya PMK nomor berapa nih. Kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Biar makin siap nih persiapan tesnya ya. Nah, ini ada suatu perubahan terhadap kategori obat ya teman-teman, di mana dalam peraturan ini penggolongan pembatasan dan kategori obat untuk vitamin E ya, dia itu sekarang dikategorikan sebagai obat bebas terbatas teman-teman ya, dan dia dikategorikan sebagai suplemen kesehatan. Nah, ini penting ya, perubahan-perubahan seperti ini harus kalian lihat dan cermati juga ya dari masing-masing regulasi yang berlaku. Kalian bisa cari-cari di internet, kira-kira regulasi yang terupdate itu yang mana, dan kira-kira yang mana sih yang harus aku pelajari lebih lanjut perubahannya ya, karena kadang ada regulasi yang memang sudah ada update-nya tapi hanya merubah sebagian teman-teman, jadi harus effort juga gitu ya dalam mencari tahu dan mempelajari lebih mendalam. Nah, satu topik yang paling hits ya teman-teman, karena memang kita akui tahun lalu dan 2 tahun lalu pun kelihatan tentang obat teman-teman, atau biasa disebut dengan sediaan farmasi kalau misalnya di kisi-kisi resmi ya teman-teman. Nah, jadi harus dibedakan ya teman-teman antara penarikan dengan pemusnahan obat teman-teman. Nah, kalau penarikan itu ya adalah proses penarikan obat yang telah diedarkan yang dianggap ya teman-teman tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu, dan juga labelnya. Tidak memenuhi apa? Tidak memenuhi keamanan, khasiat, mutu, dan juga labelnya. Nah, jadi dalam artian ketika nanti obat ini ditarik, bukan berarti tidak boleh diedarkan lagi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya penarikan obat ini dikarenakan labelnya tidak lengkap atau kurang lengkap, itu bisa dilengkapi lagi, direpacking lagi, dan jika dianggap sudah memenuhi standar, bisa diedarkan lagi obatnya teman-teman ya. Hal ini berbeda ya perlakuannya terhadap proses atau langkah pemusnahan obat teman-teman ya. Karena ya teman-teman dalam tahapan pemusnahan obat ini, dia itu merupakan suatu tindakan perusakan teman-teman ya, dan pelenyapan ya, artinya dilenyapin nih ini obatnya, bahan obat, kemasan, label, brosur yang dianggap ya teman-teman tidak memenuhi standar teman-teman. Jadi standar-standar yang harusnya diterapkan itu tidak dituruti begitu ya teman-teman, makanya dianggap tidak aman, kemudian khasiatnya diragukan ya, mutunya juga diragukan, serta labelnya juga nggak jelas misalnya gitu ya, sehingga tidak dapat digunakan lagi ya, makanya dikatakan sebagai pemusnahan. Jadi pemusnahan dan penarikan ini dua perlakuan yang berbeda ya teman-teman. Kemudian ada juga istilah yang sering kita gunakan ya teman-teman, emergency use authorization atau persetujuan penggunaan darurat. Artinya apa ya? Jadi kalau misalnya obat yang dapat dikategorikan sebagai EUA ini ya teman-teman, atau persetujuan penggunaan darurat, itu artinya persetujuan penggunaan obat selama kondisi kedaruratan teman-teman. Jadi kalau misalnya ada hal-hal darurat ya terkait kesehatan masyarakat, itu obatnya bisa dipakai teman-teman ya, walaupun misal obat tersebut belum mendapatkan izin edar atau obat yang telah mendapatkan izin edar dengan indikasi penggunaan yang berbeda. Misalnya sebelumnya sangat terbatas atau sangat langka begitu ya, tetapi ketika ada suatu keadaan darurat, obat itu bisa digunakan ya teman-teman, asal ya memenuhi peraturan dan petunjuk yang berlaku begitu ya. Jadi ada persetujuan penggunaan daruratnya lah gitu istilahnya ya teman-teman. Nah, penarikan obat itu ada apa aja ya teman-teman? Jadi penarikan obat itu ada penarikan wajib dan juga ada penarikan mandiri teman-teman. Nah, apa bedanya ya teman-teman? Kalau penarikan wajib itu artinya ya teman-teman, penarikan yang diperintahkan oleh kepala badan ya sebagai
apa namanya, pengambil keputusan gitu terhadap izin edar dari obat ini ya. Kepada siapa? Kepada pemilik izin melalui instruksi penarikan ya teman-teman, melalui instruksi penarikan. Hal-hal sederhana seperti ini ya, itu biasanya yang kelihatan di soal-soal teman-teman. Jadi penarikan wajib yang merupakan penarikan yang diperintahkan oleh Kepala BPOM misalnya itu kepada pemilik izin melalui apa? Melalui instruksi penarikan teman-teman. Jadi kepala badan ya, biasanya kepala BPOM itu akrab atau lazim disebut sebagai kepala badan ya, terhadap urusan obat, sediaan farmasi dan lain sebagainya ya. Jadi penarikan obat mandiri ya teman-teman, itu paling sedikit harus memuat apa saja. Pertama ya, identitas obatnya harus ada. Ya, kemudian alasan penarikannya apa, penetapan kelas penarikan serta jangkauan penarikannya seperti apa. Nah, ini yang harus diisi lah itu keterangannya dalam instruksinya ya. Jadi beberapa hal yang harus dipenuhi gitu ya. Kemudian ya, teman-teman, seorang yang memiliki atau seorang pemilik izin itu wajib melaksanakan pemusnahan apabila dalam kondisi seperti apa? Misal ya, obat, kemasan, label dan atau brosur tidak memenuhi standar dan atau persyaratan mutu ya, khasiat, keamanan ya yang telah ditarik dan atau yang masih dalam persediaan. Jadi pemilik izin ini wajib melaksanakan pemusnahan jika memang tidak memenuhi standar teman-teman. Jadi intinya tidak memenuhi mutu, khasiat diragukan ya, keamanannya juga sanksi begitu ya. Makanya harus diadakan pemusnahan terhadap obat maupun bahan obat tersebut. Nah, kalau misalnya bahan obat ya teman-teman, itu dianggap tidak memenuhi standar atau persyaratan mutu ya terhadap isu khasiat dan keamanannya serta masih dalam persediaan teman-teman. Jadi pemusnahan ini ya dilaksanakan dengan ketentuan seperti apa? Pertama ya, kalian boleh memusnahkan obat ya, itu tidak boleh menimbulkan penurunan kesehatan bagi manusia. Dalam artian apa? Kalian sembarangan memusnahkan obatnya, membakarnya begitu ya. Ternyata itu bisa berdampak pada kesehatan masyarakat di sekitarnya. Itu harus diperhatikan makanya teman-teman ya. Kemudian selain memperhatikan manusianya, kita juga harus memperhatikan lingkungan ya, aspek lingkungan. Jangan sampai kita memusnahkan obat tapi menimbulkan masalah baru gitu ya. Jangan sampai mencemari lingkungan. Kira-kira begitu ya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses pemusnahan obat teman-teman ya. Nah, dalam penarikan dan pemusnahan obat ini ya teman-teman, itu dilaksanakan ya terhadap kemasan ya, kemasannya, label, dan juga brosur yang tidak mempengaruhi ya teman-teman mutu, khasiat, dan keamanan obat. Maka obat itu harus dikemas kembali ya sesuai dengan ketentuan CPOB. Nih apa nih CPOB kepanjangannya? Kalian bisa bantu komen ya di kolom komentar di bawah. Jadi pemilik izin itu wajib melaporkan pelaksanaan pemusnahan kepada kepala badan ya atau kepala BPOM ya teman-teman. Kepala BPOM itu lazim dipanggil sebagai kepala badan atau disebut sebagai kepala badan. Nah, kemudian laporannya disampaikan secara elektronik teman-teman dan atau bisa juga laporan non elektronik ya dengan disertai berita acara. Nah, kalau misalnya kalian pernah ya mendengar atau membaca berita acara atau berita di koran gitu ya, biasanya mereka ya media-media itu mendapatkan informasi ya dari si pemilik izin atau yang melakukan pemusnahan obat itu. Jadi dari berita acara inilah dirangkum sebuah berita dalam media massa teman-teman ya. Jadi makanya diwajibkan untuk adanya berita acara, pemusnahan serta dokumentasi visual. Nah, kalau misalnya kalian pernah nih melihat ya di televisi para bapak-bapak polisi yang memusnahkan obat-obatan terlarang itu biasanya merekodnya ya teman-teman, merekamnya ya di pelaksanaan pemusnahannya yang kemudian memang itu diperlukan untuk kebutuhan penyusunan laporannya teman-teman. Jadi itu disampaikan ke kepala badan begitu ya. Jadi itu kira-kira untuk gambaran penarikan dan pemusnahan obatnya ya teman-teman. Nah, di dalam melaksanakan penarikan dan pengawasan terhadap pemusnahan dan penarikan obat ya, pastinya itu berkaitan tentang boleh atau tidak sih obat tersebut diberikan izin untuk diedarkan pada masyarakat. Nah, untuk dapat diberikan izin terhadap peredaran di masyarakat ya, pemilik badan usaha maupun pemilik obat tersebut ya, izin dari obat tersebut itu harus mengajukannya ya kepada pemerintah begitu ya, kepada kepala badan. Nah, kemudian ya dalam pelaksanaan perizinan berusaha mereka ya, itu harus dalam pengawasan teman-teman. Siapa saja yang mengawasi? Ada menteri ya, kemudian ada gubernur dan juga bupati
atau wali kota. Itu wajib melakukan pengawasan terhadap apa saja? Pertama, pastinya pemenuhan komitmen ya. Kemudian ada pemenuhan standar, sertifikasinya ya, lisensi dan atau pendaftarannya ya, pendaftaran terhadap usaha atau kegiatannya itu harus jelas ya, tercantum. Kemudian apa saja sih yang dilakukan pengawasan? Nah, jadi pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat berwenang itu biasanya mengecek dokumennya, teman-teman. Jadi dokumen termasuk laporan kegiatan usahanya seperti apa, kemudian ketenagaannya ya, karena dalam mendapatkan izin ya, izin edar itu misalnya harus memenuhi minimal ketenagaan khusus tertentu, teman-teman ya. Misalnya kalau ingin membangun atau membuka sebuah apotek, berarti kalian harus memenuhi syarat seorang apoteker ya, gelar S1 atau profesi sebagai apoteker minimal mempunyai pengalaman berapa tahun gitu harus dipenuhi ya, teman-teman. Kemudian ada sarana prasarananya juga serta lokasi atau tempat di mana usaha kalian itu dilakukan gitu kira-kira ya. Nah, jadi teman-teman, itu sedikit gambaran materinya ya, tentang hal-hal terkait sediaan farmasi, jasa boga, hygiene sanitasi, dan juga tentang limbah, teman-teman. Jadi nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut di PMK yang udah menjadi PR kalian ya. Bisa searching kira-kira itu PMK nomor berapa. Kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti aku bakalan balas ya. Kira-kira yang mana nih yang paling awal balasnya, yang paling tepat sasaran, nanti akan ada hadiah buat kalian ya. Nanti akan aku hubungi secara personal. Oke, setelah kita belajar tentang materi, selanjutnya kita akan latihan soal nih teman-teman. Jadi bersiap-siap ya untuk bersama-sama dengan aku di sini untuk belajar teman-teman ya tentang beberapa poin-poin soal ya, gambaran dari FR tahun sebelumnya dan juga dari materi-materi yang pastinya terupdate di tahun 2023 disesuaikan dengan materi pokok teman-teman ya. Jadi di sini misalnya soal yang pertama ya, suhu gudang bahan pangan kering dan kaleng dijaga kurang dari apakah A 10 derajat Celcius, B 15 derajat Celcius, C 20 derajat Celcius, D 25 derajat Celcius, atau E 30 derajat Celcius. Nih kira-kira teman-teman ya, sebuah gudang begitu ya menyimpan bahan pangan kering atau kaleng-kalengan gitu ya, harus dijaga pada suhu kira-kira berapa nih teman-teman? Oke, bener ya, jawabannya D. Ini kalian bisa cek di PMK nomor 2, teman-teman ya, tahun 2023 tentang kesehatan lingkungan nih. Siapa nih yang paling pertama ya yang bisa tulis di kolom komentar, nanti akan ada hadiah menarik buat kalian ya. Jadi, teman-teman, di dalam PMK nomor 2 tahun 2023 ini ya, tentang kesehatan lingkungan, ada beberapa topik materi yang bisa kalian pelajari lebih lanjut ya, berkaca pada FR di tahun-tahun sebelumnya. Apa saja? Pertama, bahan pangan, teman-teman. Dari bahan pangan ini atau bahan makanan ya, itu kalian bisa pelajari ya pengelolaannya seperti apa ya, mulai dari suhu, kelembapannya, pencemaran udaranya, misalnya lingkungannya ya, itu harus kalian pelajari lebih lanjut. Kemudian selain pengelolaan itu juga ada penyimpanan teman-teman ya. Sorry ini kayaknya aku salah ketiknya. Penyimpanannya ya teman-teman. Jadi dalam penyimpanan itu seperti apa ya? Apakah harus di lemari es atau harus di tempat yang suhunya lebih rendah atau lebih tinggi ya? Berapa derajat Celcius tuh harus tepat teman-teman ya untuk menjaga ya kualitas makanan atau bahan pangan kita. Kemudian ya dari proses distribusinya juga seperti apa? Misalnya kalau distribusi es batu gitu harus menggunakan truk khusus gitu misalnya ya. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa kalian pelajari lebih lanjut dalam PMK nomor 2 tahun 2023 ini teman-teman ya. Jadi kalau dulu itu pisah-pisah ya peraturannya, regulasi tentang hygiene sanitasi boga itu terpisah ya dengan hal-hal terkait faktor penyakit limbah dan segala macamnya, tapi sekarang sudah tergabung jadi satu PMK teman-teman, di PMK nomor 2 tahun 2023 tentang kesehatan lingkungan. Kalian harus download, kalau bisa cetak, dan itu harus kalian pelajari ya. Walaupun ya tes kalian mepet ya, kalian harus mengatur ya seringkas mungkin waktu kalian untuk mempelajari beberapa topik-topik yang memang sesuai dengan kisi-kisi atau materi pokok di tahun 2023 ini teman-teman ya. Kemudian ya, soal seperti ini akan kalian temui juga ya dalam tes nanti berdasarkan pengalaman aku di tahun-tahun sebelumnya ya teman-teman. Jadi penyimpanan makanan harus menerapkan prinsip FIFO teman-teman. Nah kira-kira prinsip FIFO ini artinya apa nih teman-teman? Apakah first in first out, B first internal far out, C feed in feed out,
D 4 in 5 out, atau E first in 4 out. Nah, ini ya teman-teman, ini tidak hanya aku berbagi tentang tipe-tipe soalnya teman-teman, tapi juga caranya penyusun soal itu dalam menampilkan soalnya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mengerjakan satu soal itu kurang dari 1 menit ya, kalian tuh harus menjaga fokus kalian teman-teman. Jadi fokus kalian dalam mengerjakan soal itu harus benar-benar cermat gitu kan. Kayak gini nih, huruf-huruf depannya itu sama gitu, tapi kalau misalnya kalian nggak teliti bisa aja kalian salah pilih gitu kan. Nah, ini jawabannya adalah apa? Adalah A ya teman-teman, first in first out. Tapi kalau misalnya kalian terburu-buru, bisa aja kalian bisa jawab E ya, karena ini first in gitu ya, ininya nggak terlihat gitu, misalnya for-nya nggak terlihat, itu bisa aja terjadi seperti itu ya. Makanya ini juga sebagai cara aku untuk berbagi juga ke kalian untuk lebih berhati-hati ya, walaupun waktunya kurang dari 1 menit ya, dalam mengerjakan satu soal itu kalau bisa tetap dijaga fokusnya selama ujian, sehingga benar-benar jawaban yang kalian bubuhkan ya, atau kalian klik itu tepat sasaran gitu ya. Jadi penyimpanan itu harus menerapkan prinsip first in first out. Itu artinya apa? Yang disimpan lebih dahulu itu digunakan dahulu teman-teman. Nah, ada juga istilah lain ya. Nah, jadi kalau istilah lainnya dibahas di soal selanjutnya. Oke, bahan pangan dalam penyimpanannya memiliki masa kadaluarsa lebih pendek nih, lebih dahulu digunakan. Itu dikenal sebagai apa? Nih jangan sampai kebalik ya teman-teman, istilah antara FIFO dengan FEFO ya. Jadi apakah A 4 expired first out, B 5 expired first out, C floor expired first out, atau D first expired first out, atau E feed expired feed out. Nah, kira-kira yang mana nih jawabannya? Ya, benar ya. Jawabannya adalah first expired first out ya, teman-teman. Artinya ya, yang memiliki kadaluarsa lebih pendek itu lebih dahulu digunakan ya. Itu semuanya ada ya aturannya teman-teman di PMK nomor 2 tahun 2023 tentang kesehatan lingkungan. Jadi dalam kesehatan lingkungan itu ya diatur tentang bahan makanannya teman-teman ya. Cara penggunaannya, cara mengaturnya seperti itu ada di dalamnya. Nanti kalian bisa cek-cek lagi ya. Nah, ini ya teman-teman tentang troli limbah B3. Nah, ini kalian bisa pelajari lagi. Ini aku ingin menampilkan ya bagaimana jenis soalnya kadang mengecoh ya. Ada kata kecuali ya. Dan ini kan jawabannya E ya teman-teman. Sebenarnya ini tuh betul semua ya kalau kita lihat ya. Tapi ternyata ada tidak yang nyempil di di jawabannya, sehingga kalian kembali lagi ya, aku mengingatkan kalian harus cermat dalam memperhatikan soal saat mengerjakan di dalam ruangan yang mungkin penuh dengan tekanan nanti ya, pressure waktu, pressure lingkungan. Mudah-mudahan kalian lebih bisa mengatur lah kondisi emosional dan mental kalian saat tes nanti ya. Persiapan udah matang, tugas kalian juga untuk menjaga diri dengan baik ya, jaga kesehatan mental juga fisik kalian nanti. Nah, di sini nggak ada ya pilihannya tidak terjamin keamanannya ya. Yang benar itu adalah untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang lingkupnya kecil dan tidak memungkinkan menggunakan alat angkut troli, itu dapat diangkut secara manual. Dengan apa? Dengan menjamin keamanannya ya teman-teman. Jadi itu kira-kira gambaran soalnya seperti itu ya. Kemudian ya, ini untuk yang aku singgung tadi ya di awal video tentang materi. Jadi di sini misalnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ya, sektor kesehatan, pangan olahan siap saji dihasilkan atau diproduksi oleh tempat pengelolaan pangan teman-teman, atau disingkat sebagai TPP. Jadi apa itu TPP? Tempat pengelolaan pangan ya, di mana jasa boga golongan A ya. Di sini ada golongan A, B, dan C, teman-teman. Jadi di sini misalnya golongan A berarti jasa boganya itu melayani berapa porsi. Nah, kalau di sini jawabannya C ya, tidak lebih dari 750 porsi, teman-teman. Jadi di sini ada bedanya ya antara golongan A, golongan B, dan juga golongan C ya, teman-teman. Jadi di sini tadi aku singgung ya, kalau misalnya di pesawat udara itu jasa boga golongan berapa sih, ini juga udah dijelaskan ya dalam PMK. Jadi nanti kalian bisa cek-cek lagi. Ini aku tampilkan jenis-jenis soal sesuai dengan AFR di tahun-tahun sebelumnya, teman-teman. Siapa tahu ya kalau misalnya soalnya tuh mirip-mirip dengan tahun ini ya, di tahun 2023 itu mudah-mudahan bisa ada gambaran lah kira-kira seperti apa materi-materi yang harus kalian siapkan. Nah, ini yang tentang vektor tadi ya teman-teman dibahas. Jadi ini dibahas tentang lalat. Tadi kita udah singgung juga ya, lalat itu populasinya ya, angka rata-rata populasi lalat itu nggak boleh lebih dari 2 atau kurang dari 2 teman-teman ya. Itu artinya ya kalau misalnya vektor penyakit ini lebih dari populasi rata-rata yang diizinkan berdasarkan nilai baku mutu, maka dianggap
lingkungan tersebut tercemar sehingga harus ada langkah antisipasinya teman-teman ya. Jadi harus kalian cek-cek ya faktor-faktor penyakit SBMKL-nya ya, standar baku mutu kesehatan lingkungan seperti apa. Nah, teman-teman, mungkin segitu dulu ya latihan soalnya. Kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa memiliki koleksi buku Tantu ya. Buku yang putih ini itu khusus ada rangkuman materi-materi sesuai dengan FR di tahun 2019 dan juga 2021 ditambah P3K di tahun 2022 kemarin, teman-teman ya. Kalau misalnya buku yang B ini khusus untuk latihan soal sampai dengan 500 soal ya, teman-teman. Itu juga berdasarkan FR di 3 tahun terakhir ya. Nah, ini beberapa testimoni ya dari para teman-teman pemilik buku ini yang merasa terbantu. Alhamdulillah ya teman-teman, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu teman belajar terbaik kalian ya. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa ingin memiliki lebih banyak lagi latihan soal-soal seperti yang aku share, di Tantu kita ada 1000 soal teman-teman ya. 1000 soal ini bisa kalian miliki ya. Ini dirangkum dalam 10 jenis tryout. Jadi dalam tryout itu sudah terangkum ya antara soal-soal atau latihan soal berdasarkan FR di 3 tahun terakhir sampai dengan TO berdasarkan kisi-kisi resmi di tahun ini ya. Jadi ada 2 pilihan ya. Ada paket TO special dan juga ada paket TO update ya teman-teman. Kalau misalnya kalian ingin memiliki latihan soal 500 soal ya, itu topiknya tentang FR di tahun sebelumnya dan juga dicampur mix ya dengan materi pokok kisi-kisi di tahun ini, kalian bisa pesen paket TO special ini teman-teman. Kalian bisa hubungi admin kami ya. Kemudian kalau misalnya paket TO update itu berisi hal-hal khusus topik materi pokok kisi-kisi tahun 2023 ini teman-teman, terfokus dia ya. Kemudian kalau misalkan merasa ingin memiliki satu paket aja dulu ya untuk coba gitu ya, untuk memahami bagaimana sih kinerja atau kerja dari tryout ini, boleh teman-teman ya. Kalian boleh beli 1 paket, boleh beli 2 paket, 3 atau 4 paket. Sekalian 5 ya, 1 paket lebih hemat teman-teman, kalian bisa pesan ya. Kalau misalnya sekiranya kalian ingin memiliki 1000 soal ini ya, kalian bisa pesan paket TO komplitnya teman-teman ya. Itu terdiri dari 5 paket TO special dan juga 5 paket TO update, di mana ya 1 paket TO itu terdiri dari 100 soal teman-teman. Jadi paket tryout kami itu dalam bentuk Google Form online ya teman-teman, bisa dicetak jawabannya ya, sudah lengkap dengan kunci jawaban dan juga pembahasan ya. Jadi kalian bisa langsung belajar lebih presisi, lebih tepat sasaran ya, sesuai dengan FR di tahun sebelumnya dan juga sesuai dengan kisi-kisi di tahun ini. Ini cocok sekali untuk kalian-kalian yang mungkin baru pertama kali daftar formasi Adminkes ya, belum ada gambaran kira-kira bentukan soal seperti apa. Nah, ini cocok untuk kalian ya. Nah, untuk kalian misalnya butuh pemahaman lebih lanjut, kalian bisa memilih paket materi teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin memilih paket materi yang memang memberikan gambaran lebih komprehensif ya tentang materi-materi kisi-kisi ya di tahun ini, nggak bingung-bingung lagi ya, nggak ngambang lagi kira-kira materi seperti apa sih yang harus aku pelajari. Kami menyediakan kumpulan materi ya, pokok atau kisi-kisi ya, sesuai dengan resminya di tahun ini ya. Kami mengumpulkan peraturan, regulasi, modul yang terkait dengan kisi-kisi resmi dari administrator kesehatan teman-teman ya. Ada modul-modulnya juga yang sudah dirangkum ya. Nanti kalian bisa lebih cepat ya belajarnya, tidak lagi bingung begitu ya mencari materinya secara manual. Itu kita sudah sediakan kumpulan materinya. Kalau misalnya kalian tertarik ya untuk memilikinya, semuanya bisa kalian akses di drive kami. Nah, kalau misalnya kalian ingin memiliki paket materi dan juga paket tryout ya dengan harga yang lebih menarik, lebih hemat, itu bisa kalian pilih ya antara paket materi dan TO spesial ya, dan juga materi dengan TO update. Nah, juga teman-teman ya, kalau misalnya kalian mau memiliki semuanya gitu ya, pokoknya pengen belajar lebih komprehensif dan juga lebih tepat sasaran di waktu yang tidak banyak ini, lebih terfokus begitu ya, bisa memilih paket komplitnya teman-teman ya. Jadi seluruhnya mulai dari materi, paket TO special dan juga paket TO update-nya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian memilih kumpulan ini ya antara paket materi dan juga paket tryout, kalian bisa bergabung bersama di grup Telegram bersama para pejuang NIP admin
administrator kesehatan ya. Nanti akan ada mentoring setiap minggunya ya. Di kelas mentoring ini akan ada sharing-sharing tentang materi, kemudian sharing tentang materi pokoknya akan dijelaskan lebih lanjut, serta beberapa penjelasan tentang materi-materi yang mungkin perlu dipahami lebih lanjut ya, khusus untuk materi dan kisi-kisi pokok di tahun 2023 ini teman-teman. Akan ada sharing juga tentang FR di tahun-tahun sebelumnya ya, sehingga ada gambaran kira-kira soalnya seperti apa di tahun sebelumnya, dan kira-kira di tahun ini kita akan telusuri lebih lanjut ya dari masing-masing materi pokok itu seperti apa sih penjabarannya begitu ya. Jadi teman-teman bisa lebih lebih tepat lah gitu kira-kira ya, belajarnya lebih presisi. Jadi kami harapkan ya kehadiran kelas Tantu ini bisa menjadi salah satu teman belajar terbaik kalian dalam mempersiapkan diri untuk lolos ya, one shot ya, untuk menjadi ASN di tahun 2023 ini ya. Nah, ini beberapa testimoni ya dari para teman Tantu kami ya, katanya minat sekali dengan paket kami. Kemudian berasa bahwa soal TU kami itu lain ya daripada yang lain, bagus dan juga hot teman-teman ya. Kemudian ya, jadi penyampaiannya ya juga enak ya dalam kelas-kelas kami ya di channel YouTube ini. Terima kasih ya teman-teman atas apresiasinya, karena kalian aku jadi lebih semangat nih buat sharing-sharing. Jangan lupa ya buat yang baru mampir, simak episode Tantu ya, kelas Tantu dari episode pertama sampai dengan terakhir ya. Aku yakin seyakin-yakinnya kalian pasti bisa memiliki gambaran yang menyeluruh tentang profesi sebagai adminkes itu pekerjaannya seperti apa. Nah, jadi ini ada yang nambah ya setelah nyoba 1 ya, pengen beli lagi 4 ya, karena merasa bahwa oh dari latihan soal pun bisa memahami adminkes itu seperti apa ya. Ini juga ada yang langsung order ya, 1000 paket soal kami. Oke, buat teman-teman yang tertarik itu bisa langsung hubungi admin kami ya. Bisa juga follow Instagram kami untuk update informasi terbaru tentang paket-paket yang kami tawarkan teman-teman ya. Tetap semangat ya. Kalau misalnya ada yang tanya, Kak, gimana sih tipsnya bisa lolos 1 kali tes dan langsung skornya itu tinggi gitu ya. Pertama ya, kalian tidak hanya mempelajari kisi-kisi atau materi pokok teman-teman ya. Jadi harus beyond that ya. Kisi-kisi materi pokok itu sebagai dasar ya. Kemudian harus kalian tambah dengan FR teman-teman ya. Jadi tambah dengan belajar kisi-kisi di tahun-tahun sebelumnya. Karena ya kemampuan adminkes ya standarnya segitu-segitu aja teman-teman ya. Jadi harus dipahami lebih lanjut ya. Kemudian yang kedua, pastinya kalian harus menjaga kesehatan kalian teman-teman ya. Pasti ini sering begadang nih ya, begadang mantengin kelas Tantu ya. Jadi jangan lupa untuk menjaga fisik dan juga mental kalian ya teman-teman dalam persiapkan diri, karena tidak hanya kemampuan secara materi yang harus kalian persiapkan, tetapi juga vitalitas kalian harus tetap terjaga ya, supaya nanti pada saat tes benar-benar fit gitu ya, benar-benar bisa menjawab soalnya dengan tepat sasaran begitu ya. Tips yang ketiga, pastinya kalian harus mengatur strategi belajar kalian ya. Dengan waktu yang tidak singkat ini, kalian harus bisa mengatur jadwal kalian dengan baik ya. Antara bekerja mungkin ya dengan belajar itu harus kalian atur semaksimal mungkin ya. Kalau bisa kalian benar-benar berfokus dengan kisi-kisi atau materi pokok resmi di tahun ini, ditambah dengan FR yang sekiranya penting ya di tahun lalu begitu ya. Karena memang dari pengalaman aku pribadi, dari FR itu tidak mencakup semuanya teman-teman ya. Karena memang dari FR itu secara gambaran umumnya saja ya, tapi secara mendalam lagi ada ya kira-kira tentang hal-hal atau topik-topik mengenai adminkes yang memang berada di dalam materi pokok resmi tersebut gitu ya. Kemudian tips yang terakhir ya, yang pastinya tidak kalah pentingnya, berdoa ya teman-teman, dan juga meminta restu kedua orang tua teman-teman ya. Jadi penting ya teman-teman untuk melibatkan beliau ya dalam perjuangan ini ya. Jangan menyerah ya, tetap semangat ya, karena kalau kata Kobe Bryant ya, great things comes from hard work and perseverance ya, no excuses. Artinya ya, kalau kalian ingin mendapatkan sesuatu yang hebat, kalian harus bekerja keras ya, harus pantang menyerah dan juga ikhlas dalam berproses teman-teman ya. Oke, mungkin segitu dulu ya sharing dari aku di episode kelas Tantu kali ini ya. Episodenya spesial, ada materi, ada contoh latihan soal dan gambaran soal seperti apa, dan juga ada paket-paket yang bisa kalian pilih untuk lebih mantap persiapannya dalam menghadapi tes P3K di tahun ini. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak kelas Tantu kali ini ya. Sampai jumpa di kelas Tantu selanjutnya.